Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Nah, jadi disimpulkan di sini kemudian ada 4 kaidah tapi ditambah 1 di bawah. Pertama, kaidahnya adalah al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang yakin itu tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Dasarnya banyak hadisnya sebetulnya. Jadi da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Iya. Jadi kita ini kan masih pembukaan. Ya siapa tahu Kang Amar tahun depan nggak ada di sini lagi. Nggak ada di sini. Siapa tahu, orang nanya doang. Kembali dasarnya yang jadi dasar al-yakin la yuzalu bisyak. Yang menjadi usul fikihnya adalah qaulu sallallahu alaihi wasallam inna syaitan, sesungguhnya setan. Kalau ngomong setan jangan lemas-lemas, jangan lemah-lemah. Setan layati ahadakum, pasti datang pada salah seorang kamu fi sholati, dalam waktu sholatnya. Fayaqul, maka dia ngomong lahu kepada yang sholat, ahdasta, wih batal lo, batal kamu. Fala yang sorib, maka jangan pergi ahad hatta yasma sautan, sehingga mendengarkan suara, au yajidarihan, atau mendapatkan bau. Lah dari hadis ini juga banyak kontroversi, banyak kemudian hasil ijtihad. Kalau Imam Syafi'i mengatakan yasma sautan itu sautud durrah, kentut. Jadi kedengeran. Jadi kalau ada setan datang waktu kita sholat, batal lo. Tetap terusin aja, kecuali dengar keok gitu umpamanya. Atau wes bau kentut, nah batal nih. Tapi yang repot kalau lagi sholat jamaah, kan ada imamnya 1, makmumnya 3 ceritanya. Itu yang makmum ada yang kentut, terus ada yang ngomong, bau kentut. Siapa yang kentut ya? Lo. Enggak, saya enggak. Kamu kali yang kentut. Batal lo. Jangan ngomong, enggak boleh sholat, enggak boleh ngomong. Imamnya nengok, untung saya enggak ngomong kentut, saya enggak batal. Itu goblok semuanya. Jadi enggak lucu ya? Enggak apa-apa dah. Itu jadi Imam Hanafi mengartikan lebih dalam lagi. Jadi suara perut bunyi kriuk udah batal itu. Makanya Imam Hanafi dasarnya ini. Jadi hatta yasma sautan aw yajidarihan. Jadi saut ini masih mujmal. Suara apa itu? Tapi Imam Syafi'i bilang itu adalah kentut. Soalnya dikaitkan aw yajidarihan atau mendengarkan bau. Jadi ada kentut itu yang enggak keluar suaranya, tapi bau kentut gitu. Makanya jadi ada 2, sama dengan umpamanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa wudu harus tartib. Imam Malik enggak bilang harus tartib. Dasarnya usul fikihnya sama. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Imam Syafi'i mengatakan harus tartib, Imam Malik enggak. Kenapa Imam Malik bilang enggak harus tartib? Sebab huruf atopnya pakai wawu. Kalau huruf atopnya pakai wawu itu, kalau jaa Zaidun wa Bakrun, yang datang duluan siapa? Bisa Zaid duluan, bisa Bakar duluan, bisa bareng-bareng. Fa'ti biwawin sabiqan aw lahiqa fil hukmi aw musahiban muwafiqa, di alfiyahnya itu. Tetapi Imam Syafi'i kenapa? Apa enggak paham nahwu? Paham. Kenapa kok mewajibkan tartib? Karena dilihat dari kronologis atau susunan katanya itu, faghsilu wujuhakum. Wujuhakum dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih dari ighsilu. Wa aidiyakum nasab juga.
ilal marafiq. Terus diseling wamsahu biruusikum, ngusaplah kepala, wa arjulakum, enggak wa arjulikum. Sebab kalau dibaca wa arjulikum maka bukan dibasuh kaki, tetapi diusap. Makanya wa arjulakum. Ini menunjukkan kenapa diseling wamsahu biruusikum wa arjulakum, ini berarti harus urutan begini gitu. Itu ijtihad juga gitu. Tetapi kemudian juga ada ijtihad lain secara global, yaitu kalau kita masuk ke dalam kolam besar terus niat wudu, keluar langsung sah itu. Tapi ada yang ustadz tuh kokoh banget, tadi kurang banyak piknik. Saya pernah wudu di empang atau empang itu, kan empangnya agak dalam jadi ada banciknya. Saya turun dulu terus wudu, katanya nggak sah. Kenapa? Nggak tertib. Kenapa? Itu kakinya udah duluan basah. Lah ini enggak, wa innama likulli imri'in ma nawa, ini enggak, Pak. Jadi ada maksud. Kalau begitu, kalau habis mandi wudu berarti enggak sah. Lah kakinya masih basah, ya kan ya? Enggak bener nih. Jadi makanya otak perlu cair juga gitu, encer gitu otaknya. Jadi tetap aja waktu kita basuh muka. Jadi wudu itu enggak boleh kemudian nawaitu rafal hadisil asghari, atau nawaitu wudu li rafal hadisil asghari atau istibihati sholat. Terus diam aja enggak. Jadi pas basuh muka itu kita harus ada ta'yin. Kita pengen basuh muka. Basuh tangan juga sama. Basuh kaki juga sama. Sama dengan ruku juga. Atau sujud. Orang ngantuk gak niat sujud atau kelumruk, enggak sah itu sujudnya. Jadi harus ada al-qasd. Nah ini yang jarang dipahami oleh orang. Jadi setiap intikal kita itu harus ada niat kita. Ada niat kita gitu. Makanya pas waktu ada bersin, alhamdulillahirabbil alamin, imam pokoknya begitu, bersin bismillahirrahmanirrahim, bersin terus alhamdulillahirabbil alamin, terus diterusin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Enggak boleh itu. Kalau bersin alhamdulillahnya itu tasmitul atis untuk pokoknya enggak boleh itu. Jadi harus diulangin lagi alhamdulillahirabbil alamin lagi. Jadi itu beda wa innama likulli imri'in ma nawa itu. Barangkali untuk pembukaan, karena saya baru selesai banget tadi dari, kebetulan di sana nanyanya ramai juga itu masjid itu, sampai nggak adzan lagi langsung qomat aja, kelewatan itu. Masjid itu Darussalam, lamaan catur, enak sambil ketawa, sambil ngopi, sambil ngerokok. Nah lu enak banget itu, kagak capek ngerokok, nah gua. Ya, tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Dan tapi saya mau terusin dulu ini biar nanti besok sampai al-qaidatul ula. Al-qaidah tsaniyah yang kedua adalah ad-darar yuzal. Kan umum, ad-darar yuzal. Jadi segala apapun kita lihat elatnya, darar enggak nih? Kalau darar pasti enggak boleh. Ad-dararu yuzalu. Rokok ada yang bilang doror, ada yang enggak. Jadi ad-darar yuzal. Itu kalau diurutin begitu. Kalau enggak urut enggak apa-apa. Soalnya ini ngurutin ini juga ini semaunya yang bikin kitab. Lah saya ya semaunya saya yang baca kitab ya kan ya. Enggak perlu. Terus batal itu enggak tertib. Enggak begitu. Ini mah terpisah-pisah soalnya. Atsaniyah tuh memang kalau anak sekolah memang perlu. Soalnya nanti sebutkan kaidah kedua. Gitu. Lah kita kan enggak ujian nanti. Atsaniyah tuh yang kedua, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu mari masako. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sulit itu menarik kemudahan. Sulit al-masyaqqah itu kalau saya artiin, kalau di
pesantren itu sanawiyah. Al-masyaqqatu sanawiyah tajribut taisir. Kok sanawiyah? Kalau di aliyah enggak artiin sulit enggak. Soalnya sulit itu kalau aliyah menjadi sugeng. Kalau aliyah itu udah sugeng. Kalau udah kuliah itu subur. Kalau udah punya anak susah. Kalau udah tua sumpek. Susunya apek. Al-masyaqqatu sanawiyah atau sulit tajribut taisir. Menarik kemudahan tadi. Jadi susah banget, makanya kemudian waktu pakai khuf kita boleh kemudian tidak dibasuh kaki kita itu karena masyaqqah. Kemudian kalau jalan-jalan jauh kita boleh mengqashar sholat karena as-safar madinatul masyaqqah. Jangan dibantah dengan sekarang bagaimana kalau Surabaya naik pesawat. Ya itu tetap aja hukum safarnya, yang penting sudah dibatasi sekian marhala, safar tawil, di bawah itu safar qasir. Jadi mau pakai buruk mau pakai apa, tetap aja kalau sudah melewati marhalah itu boleh kemudian buka puasa, boleh juga sholat mengqashar. Jima boleh, jamak boleh, jima boleh itu. Tapi jangan di masjid ya, haram. Dalilnya apa itu? Qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kepada kalian mengenai masalah agama min haraj sumpek, sulit, susah. Coba mana ajaran agama yang fardu-fardu yang susah? Salat wajib berdiri, kalau nggak bisa boleh duduk, nggak bisa boleh tiduran. Puasa harus, nggak kuat boleh, nggak puasa tapi bayar. Haji harus, nggak kuat nggak perlu. Zakat harus, nggak punya nggak perlu zakat. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Banyak dalilnya itu. Jadi mana tadi yang kedua? Wa qala sallallahu alaihi wasallam bu'itsu bil hanifiyah as-samhah. Ini saya agak sedikit meragukan hadisnya. Seharusnya bil hanafiyah as-samhah. Makanya ada mazhab Hanafi, bukan Hanifiyah. Di dalam Alfiyah itu bab 700-an itu bab 700-an wa fa'aliyun fi fa'ilatil tuzim wa fu'aliyun fi fu'ilatin hutim. Jadi kalau Hanifatun Hanafiyun, Juhainatun Juhaniyun gitu. Jadi bukan al-Hanifiyah. Makanya makiyatun, makatun makiyatun. Hakikatun hakikiyah gitu. Salah nulis atau enggak tahu nih. Biasanya kalau hadis jadi rujukan nahwu juga. Bu'itsu bil hanafiyah as-samhah. Saya diutus dengan membawa ajaran yang berpihak pada kebenaran, as-samhah yang toleran. Enggak saklek gitu, ajaran kita tuh enggak saklek. Enggak bisa baca Fatihah baru masuk Islam, ya udah bisa baca surat apa? Udah baca aja terus itu. Tapi ya harus belajar juga nanti itu. Ya kalau belum bisa ya udah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Takwa juga sama. Tapi setiap khatib biasanya ittaqullaha haqqa tuqatih. Dalilnya itu mulu, tapi ada ittaqullaha mastata'tum. Itu. Tapi yang hebat itu ada hadis yang saya kagum banget, ini hebat banget. Ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau yang larangan ma nahaitukum anhu fantahu, enggak mastata'tum, enggak. Sebab kalau dilarang minum mastata'tum, aduh aku belum kuat minum terus jadinya. Jadi fantahu gitu. Ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum.
Wa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hah? Enggak boleh banyak nanya. Kasratu masailihim. Ya, yang keempat ya. Yang ketiga kan udah tadi, ad-dararu yuzal. Ar-rabi'ah yang keempat, al-adah muhakkamah. Ini banyak yang paham, enggak paham artinya. Al-adah muhakkamah itu sebetulnya ini kalau untuk tasawur kita repot juga, apalagi tasdiknya. Tasawur itu memahami arti kata per kata ya. Al-adah kebiasaan muhakkamatun dijadikan hukum. Enggak jelas kan? Dijadikan hukum itu apa maksudnya? Dijadikan sumber hukum. Ya sumber yang bagaimana? Enggak jelas itu. Jadi al-adah muhakkamah itu muskil bagi saya. Kebiasaan itu dijadikan hukum. Kemudian banyak orang yang memahami bahwa yang sudah jadi kebiasaan itu berarti boleh gitu. Jadi kalau di Kerawang sering undang jaipongan, boleh itu. Udah kebiasaan orang Kerawang, orang Islam. Jangan-jangan begitu. Jadi al-adah muhakkamah kalau saya terjemahkan itu kebiasaan itu bisa jadi sumber hukum. Bisa jadi sumber hukum. Seperti kebiasaan para sahabat Nabi dulu setelah Nabi Muhammad nggak ada itu bisa dijadikan sebagai sanad atau rujukan kita. Umpamanya kirim Fatihah pada orang yang udah meninggal apa itu pernah dilakukan juga kebiasaan waktu itu. Sebab dasarnya al-adah muhakkamah itu maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apapun yang dilihat oleh orang muslim sebagai hal yang baik, maka menurut Allah baik. Tetapi orang muslim yang bagaimana nih? Sebab orang muslim yang bodoh-bodoh bagaimana bisa dijadikan sumber hukum itu. Tapi yang pasti bahwa Islam datang bukan untuk menghancurkan adat istiadat yang ada, tetapi untuk menyempurnakan, merubah atau menyempurnakan, bukan menghancurkan. Makanya innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kata-kata utammim itu berarti barangnya sudah ada, tetapi nggak sempurna, umpamanya. Jadi ada yang itu mengharamkan khomer aja sampai 3 kali itu. Enggak satu kaligus. Jadi hurrimat alaikumul maitatu wal apa dia? Wadamu walahmul khinzir. Itu melain. Jadi inamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum taflihun. Dulu itu cuman baru lawala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Berarti masih boleh minum khamr itu. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Tapi terus sampai karena memang terlalu kuat. Jadi biar sadar dulu. Sebabnya waktu itu ada yang sholat ngomongnya ngaco malahan, bukan sholat itu. Jadi kemudian ada larangan itu. Setelah ada larangan itu kan otomatis dia ngurangin minumnya, apalagi kalau mau sholat. Terus sampai itu. Jadi ada hal-hal seperti tahlilan di sini itu 3 hari, 7 hari, 4 bulan. Apa dasarnya Nabi Muhammad gak ada. Tetapi para wali melakukannya. Tapi yang pasti begini, gak boleh tahlilan. Tahlilan itu kamu tahu gak sih? Tahlilan itu artinya baca la ilaha illallah. Masa gak boleh? Nabi Muhammad itu diutus untuk baca la ilaha illallah. Bukan itu yang saya maksud. Tahlilan itu loh yang sering dilakukan oleh orang-orang NU itu. Setelah orang mati terus kumpul-kumpul. Oh di situ itu baca yasin, baca zikir apa. Mana yang dilarang? Kalau tahlilan diartikan mendoakan, bukankah ada di dalam Al-Qur'an? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kalau itu diartikan zikir, kan uzkurullah dzikran katsira wa sabbihu bukratan wa asila. Ya tapi ada hari pertama, ketiga, keempat. Loh, sekarang kalau ada orang meninggal dunia baru 1 hari, boleh nggak kita doain? Boleh. Udah 2 hari? Boleh nggak? Boleh. 3 hari? Boleh. 7 hari? Kenapa dilarang? Itu soal manajemen. Karena yang mati bukan dia doang, tetangganya yang lain juga repot itu. Kalau terus-terusan tahlil di situ, betul? Gantian.
Jadi ustaznya juga lebih banyak berkatnya kan ya. Kayaknya udah cukup dulu untuk mengantar nih, udah. Besok jadi yang belum, yang kelima ditambahkan yaitu al-umuru bimaqasidiha. Enggak ada di situ. Tapi yang kelima tapi dalam pembahasan jadi yang pertama. Di sininya al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan tergantung pada maksudnya. Wallahu a'lam bishawab.